苍天！要拖住你们！师尊，可剑宗之人也……韩叔，韩叔，你别吓我！天剑诀第一式。走！果然如草图。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Karena banyak sekali request dari para subscriber, kita bakal melanjutkan Tongho yang kemarin ini nih, yang baru rilis sekitar bulan ini. Untuk season 1 sampai season 4 akan kita kejar guys. Oke, kita masuk ke season 5 Stellar Transformation atau Sing Champion part 1. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana di season sebelumnya itu kita sudah melihat setelah Xiaoyu mengalahkan para petinggi dan dikarenakan planet ini sangat bagus untuk berlatih, Xiaoyu pun memutuskan untuk berlatih di sini saja guys. Di sisi lain keluarganya mulai khawatir karena Xiaoyu tidak kunjung kembali setelah 10 tahun lamanya. Singkat cerita 100 tahun kemudian sekarang Xiaoyu telah mencapai Immortal Surgawi tingkat 7. Dia pun menyuruh Xiaoyan untuk menguji kekuatannya dengan bertarung guys. Sehingga pertarungan pun sempat terjadi. Setelah itu dia pun sekarang menduga kalau kekuatan serangannya sudah mencapai Immortal Emas tingkat 3. Tapi itu masih belum bisa membuka lapisan kedua spektrum binatang guys. Setelah itu dia pun kembali dan bertemu kembali dengan keluarganya. Xiaoyu di sini juga mengatakan kalau 3 bulan lagi dia akan mengalami kenaikan ke alam atas. 3 bulan kemudian sudah berlalu, saatnya Xiaoyu buat naik ke alam atas guys. Sehingga dia pun berpamitan kepada keluarganya. Dia juga mengatakan untuk menunggu para keluarganya di alam atas dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Ke cerita awal episode dari season 5 kita dijelaskan kalau alam atas itu hampir tidak terbatas guys, tidak seperti alam bawah. Wilayah selatan itu diduduki alam iblis, wilayah timur diduduki alam immortal, sedangkan wilayah barat laut itu diduduki oleh ras setan. Ketiganya hidup berdampingan secara seimbang guys. Dan kini Xiaoyu ada di tengah-tengah pertikaian ketiga sekte itu. Setelah itu kita diperlihatkan ada seseorang yang bernama Han Shu sedang bertarung dengan orang-orang dari keluarga Liu. Di sini terlihat dia sedikit terpojok karena dia hanya sendirian guys. Tetapi dia tidak menyerah dan mengeluarkan kekuatan iblisnya. Nggak lama kemudian bala bantuan dari keluarga Liu pun datang. Mereka bekerja sama untuk membantai Han Shu. Sehingga pertarungan pun berlanjut. Tapi sayangnya karena dia dikepung oleh keluarga Liu, dia auto kalah guys. Tidak lama kemudian Xiaoyu pun datang dan ingin menyelamatkannya. Han Shu mengatakan kepada Xiaoyu kalau Liu Ming Han bekerja sama dengan orang-orang dari sekte Pedang Giok. Jadi si Xiaoyu ini harus segera lari dari sana karena tujuan mereka adalah membantai Xiaoyu guys. Tidak lama dari itu juga ada seorang wanita yang muncul. Dirinya terlihat sangat sedih saat melihat keadaannya Han Shu. Di sini tetua keluarga Liu menertawakannya karena Han Shu sudah berusaha menghalanginya agar Xiaoyu bisa kabur guys. Tapi sayangnya Han Shu di sini harus meninggoy terkena serangan dari keluarga Liu tadi. Dan sekarang Xiaoyu malah berinisiatif untuk datang dan masuk ke dalam jebakannya. Tentu konyol bukan? Yang dimana Xiaoyu mulai itu pun tentu tidak tinggal diam dan mengamuk. Dia mengeluarkan teknik pedang penghancur langit dan membantai para keluarga Liu. Sehingga pertarungan pun berlanjut guys.
Apa yang sebenarnya terjadi nanti bakal terjawab. Kita dibawa flashback sedikit bertahun-tahun sebelumnya. Kita diperlihatkan kalau si Xiao Yi yang sedang berada di suatu kota guys. Dia terkejut karena dirinya melihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main di kota ini tapi memiliki ranah di tingkat immortal tahap inti emas. Wow. Shoyan pun mengatakan kalau alam atas ini memang memiliki energi esensi roh yang melimpah. Jadi mereka bisa menjadi immortal dengan sedikit latihan guys. Karena setiap bayi yang lahir itu juga sudah berada di ranah innate. Beda ya guys sama alam bawah yang dimana energinya jauh lebih sedikit. Anak kecil itu bermain-main dengan benda-benda di kota itu. Tapi tanpa disengaja ada seorang anak yang menyenggol tubuhnya. Jadi anak itu kehilangan konsentrasinya dan menyebabkan patung itu terlempar ke salah satu toko guys. Untungnya sang pemilik toko sigap dan memantulkan patung itu kembali. Karena patung itu mengarah ke seorang gadis di sana, ada seorang di tahap menengah inti emas bernama Liu Hanshu segera menahan batu itu guys. Tetapi sepertinya dia hanya bisa menahan batu itu saja. Terlihat dari ekspresinya kalau menahan batu aja udah kesulitan guys. Sedangkan ternyata gadis itu juga memiliki kemampuan dan memindahkan patung itu. Jadi sebenarnya dia menyelamatkan gadis itu sia-sia saja guys. Yang dimana gadis itu sebenarnya jauh lebih kuat dari dia. Melihat itu tentu Xiao Yi bingung kenapa kekuatan Liu Hanshu sangatlah lemah. Katanya orang-orang alam atas itu kuat. Bahkan lebih lemah dari seorang gadis di sana loh. Shoyan menduga kalau mungkin saja pria itu malas-malasan untuk berlatih. Tetapi setelah Xiao Yi melihatnya kembali, dia menduga kalau pastinya sudah terjadi sesuatu kepada orang itu guys. Tidak lama dari itu datang seorang ibu yang sedang kebingungan. Ternyata itu adalah ibu dari sang anak yang bermain-main tadi. Dia datang untuk meminta maaf atas kerusuhan yang dibuat anaknya guys. Setelah itu Hanshu pun terlihat murung dan dia duduk di meja sebelahnya Xiao Yi. Tapi tiba-tiba muncullah seorang yang bernama Liu Hanming dari dalam istana. Sepertinya dia adalah anak keluarga kerajaan gitu guys. Semua orang di sana menyebutnya dan memberikannya hadiah. Lalu saat dia sedang melihat-lihat kota, Hanming ini sepertinya terpesona dengan seorang gadis yang bernama Lin Lin yang sedang membeli jepitan rambut guys. Dia pun segera menghampiri Lin Lin dan mengatakan kalau dia bisa membawakannya ke pengrajin terkenal. Tapi tampaknya Lin Lin sama sekali nggak tertarik dan segera meninggalkan Hanming. Namun si Hanming nggak menyerah guys. Dia mengajaknya untuk minum teh di rumahnya. Tetapi tetap saja Lin Lin tidak tertarik dan tidak memperdulikannya. Melihat itu si Hanming tidak terima, dia menyuruh anak buahnya untuk mengepung Lin Lin dan menangkapnya guys. Ya ampun, ini adalah tipe orang yang memanfaatkan kekuasaan keluarganya guys. Kacau. Sontak itu membuat Hanshu kesal melihatnya dan langsung menghalanginya. Tetapi Hanming malah menertawakannya karena dia adalah seorang sampah tanpa bakat sama sekali yang mendapatkan marga Liu. Jadi sebenarnya mereka itu satu marga, cuman gak deket gitu guys. Tetapi karena Hanshu tetap menghalanginya, Hanming pun kesal dan menghajarnya. Melihat kesempatan itu, Lin Lin segera kabur dari sana guys. Tentu Hanming kesal dan terus mengejeknya mengatakan kalau dia adalah seorang pecundang. Xiao Yi melihat itu tidak tinggal diam dan menyerangnya serta semua anak buahnya guys. Tentu si Hanming bingung dong. Siapa yang berani menentangnya di sini?
Tidak lama kemudian, Xiao Yi pun langsung maju ke hadapannya, guys. Han Ming di sini tidak terima dan menyerang Xiao Yi. Tapi serangan itu dengan mudah ditahan olehnya dan dia menghajarnya kembali. Setelah itu Xiao juga menyembuhkan tubuh Han Shu yang sudah terluka. Melihat itu Han Shu nggak lupa berterima kasih dong. Dan Xiao Yi bertanya-tanya kepada Han Shu karena dia telah ditindas, apakah dirinya tidak mau membalasnya sama sekali? Namun bukannya membalaskan dendam, Han Shu malah memohon kepada Xiao Yi untuk memaafkan mereka, guys. Karena menurutnya walaupun mereka menindas dirinya, tetapi tetap saja mereka adalah bagian dari keluarga Liu-nya. Buset, ini mah udah kelihatan Han Shu ini orang baik nih. Melihat itu, Han Ming dan anak buahnya langsung kabur dong. 欺压你，你就不想反击吗？还请你放过他们吧，所以还请前辈网开一面。 Han Shu sangat khawatir dengan keadaan Nona Lin Lin yang tadi diganggu, guys. Tapi Xiao Yi mengatakan kalau dia bakal baik-baik saja dan sudah pergi juga. Tentu mendengar itu Han Shu akhirnya bisa lega karena menurutnya wanita itu adalah seseorang yang lemah. Xiao Yi langsung mengatakan kalau sebenarnya wanita itu alias si Lin Lin berada di ranah immortal tingkat 2. Sementara anak buahnya malah memiliki kekuatan yang lebih besar. Yang diselamatin itu malah lebih kuat daripada dirinya sendiri, guys. Karena semuanya sudah aman, Xiao Yi pun bergegas pergi dari sana. Tapi Han Shu menghalanginya dan mengajak Xiao Yi untuk minum-minum teh di rumahnya sebagai tanda berterima kasih, guys. 前辈莫急，该告辞了。前辈移步寒舍，让 Setelah Xiao Yi menerima tawaran itu, dia pun menggunakan identitasnya yang berasal dari marga Qin. Jadi dia memanggil Xiao Yi itu Qin Yi, guys. Di sini Xiao Yi terlihat bingung karena Han Shu ini satu marga dengan Han Ming. Tapi kenapa Han Shu ini terlihat kekurangan uang coba, sementara Han Ming itu kaya raya? Yang pada intinya hidup mereka berdua tuh berbanding berbeda gitu, guys. Padahal satu keluarga loh. Han Shu menjelaskan kalau Han Ming sangat berbakat, jadi dia sangat dihargai. Soalnya para petinggi itu menghormati yang kuat, guys. Dan karena si Han Shu itu sangatlah lemah, meskipun dia keturunan keluarga Liu, tapi sama aja dia nggak dianggap sama sekali. 有韩明天赋异禀，自然风月星以强者为尊，就只能落得这般。无论如何苦修都比不过他人。 Tentu mendengar itu, Xiao Yi pun menanyakan apakah Han Shu mengetahui penyebab dia tidak bisa melampaui orang lain. Dia juga melihat Tantian milik Han Shu, guys. Setelah melihat semuanya, Xiao Yi pun menjelaskan kalau Han Shu ini terlahir dengan meridian yang tipis. Jadi itu menyebabkan dia sulit mengumpulkan energi. Mendengar itu, Han Shu pun memohon agar Xiao Yi memberikannya solusi. Karena tidak tega, Xiao Yi pun mengatakan kalau meridian itu bisa diperluas dengan cara menghancurkan meridian awal agar dia bisa membentuk kembali, guys. Han Shu sudah sama sekali tidak takut dan siap untuk menghancurkannya. Xiao Yi pun segera membantunya menghancurkan meridian bawah miliknya, guys. Yang dimana itu membuat dirinya merasakan sakit yang luar biasa. Setelah meridiannya dihancurkan dan membentuk kembali, Han Shu pun memohon untuk menjadi muridnya Xiao Yi. Tapi sayangnya Xiao Yi menolak, guys. Shoyan sempat kebingungan karena saat pertama kali Xiao Yi melihatnya, dia memuji Han Shu. Tapi kok sekarang dia menolaknya untuk dijadikan murid coba. Xiao menjelaskan kalau Han Shu mempelajari keterampilannya takutnya akan menjadi masalah karena kultivasinya itu di bawah Heavenly Immortal, guys. Kan bahaya ya. Tidak lama dari itu, Han Shu memberikan informasi kalau tetua agung keluarga Liu ingin bertemu dengannya. Dia pun mengenalkan identitasnya yang bernama Liu Minghan. Tujuan kedatangannya adalah membuat Han Ming meminta maaf secara langsung karena dia telah mengacaukan kota. Setelah itu, Minghan pun bertanya ada urusan apa sampai Xiao Yi datang ke wilayahnya, guys.
Xiaoyu pun langsung mengatakan tujuannya kalau dia ingin ke dunia setan. Ming Han sempat mengatakan untuk pergi ke alam setan itu jaraknya sangat jauh, walaupun wilayahnya ini terdapat di antara dunia immortal dan iblis. Dia memberikan solusi lain agar Xiaoyu menggunakan teleportasi saja antar bintang untuk ke dunia iblis guys. Namun dia juga mengatakan kalau teleportasi antar bintang hanya bisa diaktifkan dengan peta antar bintang. Ada juga informasi kalau sebenarnya ada salinan peta antar bintang di wilayahnya ini. Tentu mendengar itu, Xiaoyu pun langsung mengatakan kalau dia akan membantu keluarga Liu apapun itu masalahnya guys. Semua itu demi peta bintang. Namun Hami mengatakan kalau sebenarnya peta antar bintang itu sekarang berada di tangannya keluarga Yan, bukan keluarga Liu. Dan keluarga Yan merupakan keluarga terkaya di alam immortal. 用网络极其复杂，地图才可行动。这星际地图，如今在严家手中，月星上的第一豪门。 Tapi Ming Han juga mengatakan kalau dia akan menanyakan hal itu kepada keluarga Yan perihal peta bintang itu guys. Setelah itu Ming Han menyuruh Han Shu untuk membawa Xiaoyu tinggal di taman bambu saja. Setelah sampai di taman bambu, Xiaoyu cukup senang karena keluarga Liu sangat baik kepadanya guys. Tapi tidak lama kemudian Han Shu datang dengan keadaan terluka. Dia menjelaskan kalau dirinya sudah gagal meminjam peta antar bintang, makanya dipukuli. Di sisi lain, ada seseorang yang sedang menikmati suasana di istananya. Dia juga berkata kalau dengan bantuan utusan immortal, keluarga Liu pasti akan dikalahkan. Ternyata dia sedang berbicara kepada seseorang dari keluarga Yan guys. Dan orang itu bernama Yu Tian dari Sekte Pedang Giok. Tidak disangka ternyata seseorang dari keluarga Yan datang ke Sekte Pedang Giok untuk meminta bantuan supaya mereka bisa menguasai formasi teleportasi guys. 先使助阵定，我是说掌握在我严家，传送阵的掌控之权。 Tapi Yu Tian di sini mengatakan kalau dia harus berhati-hati jika keluarga Liu bekerja sama dengan seseorang yang ada kaitannya dengan Kaisar Iblis Darah. Namun tiba-tiba istana mereka pun berguncang. Melihat itu orang-orang di dalam istana auto kebingungan karena ada apa coba, apa yang terjadi. Yu Tian auto emosi karena ada yang mencoba berani membuat keributan di istananya. Yang ternyata itu adalah Xiaoyu yang menyerang mereka guys. Dia mengatakan kalau Han Shu telah babak belur oleh mereka, jadi dia datang untuk balas dendam. Orang dari keluarga yang mengatakan kalau dia cumalah seorang sampah, tetapi berani meminta peta antar bintang. Dia pun segera menyerang Xiaoyu guys, sehingga pertempuran pun terjadi. Tapi sayangnya MC kita satu ini yang terlalu OP membuat dia dengan mudah mengalahkannya. Tidak lama dari itu, Yu Tian pun muncul dengan emosi memuncak karena si Xiaoyu berani-beraninya menyerang sekte pedang giok miliknya, sehingga dia pun menyerang Xiaoyu dengan teknik formasi rantai 5 bintang. Waduh. Part pertama, episode pertama aja udah seseru ini guys. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Udah pasti MC kita dong. Eits, kita masuk ke spoiler buat part 2 atau episode 2 Stellar Transformation untuk season 5 nya guys. Jadi nantinya setelah pertarungan itu, Xiaoyu memutuskan untuk berlatih dan memperkuat diri. Dia berlatih selama 10 tahun dan berencana untuk membuka spektrum bintang lapisan kedua guys, dan mengembangkan air mata meteor yang ada di dalam tubuhnya. Lalu nantinya Xiaoyu juga akan menerima Han Shu sebagai muridnya, sehingga dia bakalan ikut berlatih bersamanya. Waduh, mantap nih part kali ini nih. Part selanjutnya bakal lebih mantap lagi dong. Apakah nanti Han Shu yang muridnya udah diperbaiki bakal sekuat Xiaoyu gurunya? So, update lagi nanti untuk part 2-nya nanti lagi ya guys. Akan update secepatnya dan pastinya hanya di sini.
bersama Bang Santuy Yes.